I'll pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Prananda Gemilang. Saya berasal dari kelompok 11 kelas peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut pendapat Kustanto yang menyatakan bahwa teori limit terpusat data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, bila varians populasi tidak diketahui, maka varians dan sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Kriteria dalam pengujian uji Z: 1. Data berdistribusi normal. 2. Varians 2 diketahui. 3. Ukuran sampel N lebih besar dari 30. Yang keempat, digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Perkenalkan, nama saya Nangimul Huda. Di sini saya akan membahas materi uji Z dua pihak. Mohon disimak. Uji Z dua pihak. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis untuk uji dua arah adalah H0 sama dengan P1 sama dengan P2, H1 P1 tidak sama dengan P2. P1 adalah proporsi populasi 1, sedangkan P2 adalah proporsi populasi 2. Tingkat kepercayaan atau signifikansi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan yaitu 95% atau 1 min alfa sama dengan 0,95. Kemudian statistik uji. Statistik uji rumusnya yaitu Z sama dengan P1 min P2 per akar P dalam kurung 1 min P kali dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2, di mana P1 sama dengan X1 per N1, P2 sama dengan X2 per N2, P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Lalu daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak H0. Titik kritisnya yaitu min Z alfa per 2. Kemudian keputusan. Keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 apabila Z lebih kecil min Z alfa per 2 atau Z lebih besar Z alfa per 2. Terima kasih. C. Uji Z satu pihak. Hipotesisnya HO itu sama dengan hasil sama dengan pernyataan. HA itu hasil lebih besar dari yang dinyatakan. Perhitungannya untuk Z hitung YT min YB per simpangan baku dibagi akar N. Z tabelnya sama dengan Z alpha. Kriteria pengambilan kesimpulannya itu jika Z hitung mutlak lebih kecil daripada Z tabel mutlak, maka terima H0. Jika mutlak Z hitung lebih besar sama dengan dari mutlak Z tabel, maka tolak H0 atau terima HA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji T untuk hal yang sama. Uji T dua sampel bebas merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Data pada uji T dua sampel bebas memiliki persyaratan: variabel dependent numerik, variabel independent kategorial, tidak ada hubungan antara subjek ke dalam setiap sampel atau kelompok, pengambilan sampel pada populasi secara acak, variabel dependent memiliki distribusi normal pada setiap kelompok, varian pada
kedua kelompok sama, dan yang terakhir tidak ada outliers. Homogenitas varian, uji T varian sama. Homogenitas varian menguji keragaman atau varian kedua kelompok untuk menentukan metode uji T dua sampel bebas yang akan digunakan, yaitu pertama, asumsi varian sama, nilai P lebih dari A, maka H0 diterima. Kedua, asumsi varian tidak sama, nilai P kurang dari A, maka H0 ditolak. Hipotesis H0 sigma 1 pangkat 2 dikurangin sigma 2 pangkat 2 sama dengan 0, maka varian populasi kelompok 1 dan 2 sama. H1 sigma 1 pangkat 2 dikurangin sigma 2 pangkat 2 tidak sama dengan 0, maka varian populasi kelompok 1 dan 2 tidak sama. Rumus dari uji T untuk varian sama sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Domer Rosmareta Kusumo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang uji T varian berbeda. Uji T untuk varian berbeda. Ini rumus dari T hitung, di mana rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dibagi akar dari standar deviasi 1 dikuadratin dibagi banyak sampel pertama ditambah standar deviasi 2 dikuadratin dibagi banyak sampel kedua. Kemudian ada derajat kebebasan atau disimbolkan dengan DF. Rumusnya yaitu standar deviasi 1 dikuadratin dibagi banyak sampel pertama ditambah standar deviasi 2 dikuadratin dibagi banyak sampel kedua. Kemudian dibagi 1 per banyak sampel pertama dikurangi 1 dibagi standar deviasi 1 dikuadratin dibagi banyak sampel pertama. Nah, nanti hasilnya ini baru dikuadratin lagi. Kemudian ditambah 1 dibagi banyak sampel 2 dikurangi 1 dikali standar deviasi 2 dikuadratin dibagi banyak sampel kedua. Ini setelah dibagi nanti dikuadratin. Setelah dicari T hitung, kemudian nilai T hitungnya nanti akan dibandingkan dengan nilai T yang ada pada tabel distribusi. Kemudian setelah sudah dibandingkan, nanti akan ada pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan itu berdasarkan dari hipotesis. Nah, hipotesisnya itu yang pertama ada nilai T hitung lebih besar nilai T tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0 diterima. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu uji T dependen atau uji T berpasangan. Uji T berpasangan sendiri biasa juga disebut sebagai uji T sample dependent atau paired sample t-test, merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok berpasangan. Pengujian ini dilakukan pada sampel yang sama namun pengukurannya berbeda. Sebagai contoh, dilakukan perbandingan bobot sapi sebelum dan sesudah diberi konsentrat pada pakannya. Nah, agar data bisa digunakan sebagai sampel uji, data juga harus memenuhi beberapa syarat nih. Untuk uji T sendiri, syaratnya data harus berdistribusi normal. Jika belum, maka perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu data yang akan diuji pada uji T harus berpasangan dan saling berhubungan, atau bisa juga dimaknai sebagai sampelnya harus sama. Dan syarat yang ketiga yaitu variabel data bersifat numerik dan kategorik. Hipotesis yang digunakan, terdapat dua hipotesis pada uji T sample dependent, yaitu H0 μ1 min μ2 sama dengan 0, atau dapat juga diartikan sebagai μ1 sama dengan μ2, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sampel yang diuji. Dan hipotesis yang kedua yaitu H1 atau hipotesis bandingannya, μ1 min μ2 tidak sama dengan 0 atau μ1 tidak sama dengan 2, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sampel yang diuji. Nah, rumus yang digunakan pada
uji sampel T ini, yaitu T sama dengan D1 bar dibagi SDD dikali akar N, di mana SDD adalah akar sigma D1 min D1 bar kuadrat dibagi N-1, di mana D1 bar merupakan rata-rata deviasi atau selisih sampel sebelum dan sampel sesudah. SDD merupakan standar deviasi dari D tadi, N merupakan banyaknya sampel, dan D1 merupakan selisih sampel sebelum dan sampel sesudah. Masuk ke tahap terakhir, yaitu pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini diambil dari hasil yang diperoleh setelah perhitungan dengan syarat jika T hitung lebih besar dari sama dengan T table atau min T table lebih dari sama dengan min T hitung, maka H0 nya ditolak. Jika min T table kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T table, maka H0 diterima. Begitu syaratnya. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal data sampel terdiri dari 10 ekor sapi ongol yang diberi tepung batang singkong sebanyak 2 kg setiap harinya. Sapi tersebut dihitung PBBH-nya sebelum dan sesudah pemberian tepung batang singkong selama 30 hari. Apakah pemberian tepung batang singkong mampu atau efektif dalam kenaikan PBBH sapi dengan alfa 5% jika diketahui data pengukurannya sebagai berikut. Nah, ini data pengukurannya sebelum, sesudah, dan D1-nya. D1 merupakan selisih yang dihitung dengan mengurangi PBBH sesudah dikurangi PBBH sebelum. Jadi 140 min 175 jadi min 35. Gitu seterusnya hingga data terakhir. Lalu kita akan mencari D1-nya. Rata-rata D1 dicari dengan menjumlahkan D1-nya. Yang ini min 35 ditambah min 36 hingga ditambah min 16 dibagi N. N-nya itu jumlah data. Di sini ada 10 ekor sapi ya. 10 ekor. Jadi dijumlahkan menjadi min 172 dibagi 10, hasilnya min 17,2. Sehingga diketahui N-nya 10, rata-rata D1-nya min 17,2 dan alfanya 5% atau didesimalkan menjadi 0,05. Lanjut mencari simpangan baku dari selisih sampel tadi dengan rumus akar sigma D1 min rata D1 dikuadratkan per N-1. Diketahui hasilnya adalah 23,62. Kita lanjut ke hipotesis. Kita menyatakan hipotesisnya dulu nih. H0 nya μ1 min μ2 sama dengan 0, tidak ada perbedaan PBBH pada sapi sebelum dan sesudah diberi tepung batang singkong. Sedangkan H1 nya atau hipotesis pembandingnya adalah μ1 min μ2 tidak sama dengan 0, artinya ada kenaikan PBBH pada sapi sebelum dan setelah diberi tepung batang singkong. Setelah hipotesis, kita langsung masuk ke mencari T hitungnya. T hitung dicari dengan rumus rata D1 dibagi simpangan baku D dikali akar N sama dengan min 17,2 dibagi 23,62 dikali akar 10. Hasilnya yaitu min 0,23. Nah, setelah menghitung T-nya, kita menentukan daerah kritis nih. H0 ditolak apabila T hitungnya lebih besar sama dengan dari T tabel. Nah, untuk menentukan T tabelnya, kita harus mencari DF dulu. DF ini N total min K rumusnya, sehingga 10 min 2 hasilnya 8. T tabel alfanya tadi 0,05 dari 5%, dengan DF nya 8 diperoleh nilai T tabelnya adalah 1,85. Keputusannya apa? Karena T hitungnya ini min 0,23 atau kurang dari T tabel yang nilainya 1,85, maka H0 nya diterima.
Kesimpulannya, tidak ada perbedaan penambahan tepung batang singkong terhadap PBBH sapi ongol. Terima kasih.